Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Tembang Jiwo. Ketika tembang itu dilantunkan, maka tumbal sudah ditetapkan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tembang Jiwo. Reza kembali duduk. Siluman kera itu kembali ke posisinya sembari membawa 2 buah pisang hasil malaka Reza. Sedangkan Reza masih menggerutu karena stok pisangnya hanya tinggal 1 buah saja. Wis, biarin daripada kita yang dimakan. Di dalam gua yang lembab dan bercahaya, suasana serius melingkupi pertemuan antara Mahendra, Aswan, dan Kirara. Mereka telah menyusun rencana yang matang untuk bertindak tepat saat malam purnama, menghentikan ritual penumbalan pamukur jiwa yang akan dilaksanakan oleh Sinden Terkutuk. Saat mereka merinci strategi dan memastikan setiap detail tercakup, Kirara beralih menceritakan tentang masa lalunya, khususnya tentang seorang pengembara bernama Abisena, temannya dari zaman dulu. Mahendra dan Aswan saling menatap saat nama itu disebutkan. "Kau mengenal buyut kami Abisena?" "Aku adalah teman seperjalanannya dulu. Aku juga menyadari energi batin kalian mirip dengan milik Abisena, terutama kau pemilik kalung Pasopati." "Kau tahu kalung ini juga?" "Tentu saja, dulu aku dengannya membuat kontrak dengan kalung itu. Namun sekarang, kalung itu sudah berada di tangan yang tepat. Terlebih lagi ada Panglima Asoka di dalamnya. Mungkin memang ini takdir yang mempertemukan kita. Energi kalian sangat mirip dengan apa yang Abisena miliki." Mahendra dan Aswan saling pandang, merasakan hubungan tak terduga ini menambah kepercayaan diri mereka. Kisah lama dan legenda yang selama ini hanya mereka dengar dari kakek nenek mereka kini terasa lebih nyata dan relevan. "Apa kau mau menceritakan pada kami tentang dirimu dan buyut kami Abisena?" "Tentu saja, namun tidak saat ini. Mungkin setelah permasalahan Sinden Terkutuk itu selesai, aku akan menceritakan pada kalian." Saat suara Kirara mereda, sebuah keheningan mendalam menyelimuti ruangan dalam goa. Mahendra dan Aswan merasakan berat tanggung jawab yang kini terpatri di bahu mereka. Mereka tahu malam purnama tidak hanya akan menjadi saksi bisu atas tindakan mereka, tapi juga penentu masa depan desa yang terperangkap dalam cengkeraman kegelapan. "Kita akan menggagalkan ritual penumbalan itu, bagaimanapun caranya. Saya akan bersama kalian sampai akhir, hingga kita melihat fajar yang menyingsingkan keadilan dan kedamaian." Benang merah kisah Mahendra dan Aswan yang terentang dari masa lalu hingga kini telah membawa mereka pada takdir yang tidak bisa mereka hindari. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, semakin mengikat mereka pada jalan yang telah dirintis oleh para leluhur. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka hanya mengikuti alur yang sudah dibuat Sang Kuasa untuk takdir mereka berdua. Menghapus kegelapan yang menyesatkan manusia. Dengan rencana sudah dibuat, malamnya akan menjadi ajang pertarungan mereka semakin mendekat. Mahendra dan Aswan bersama dengan Kirara mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang dengan segenap kekuatan dan pengetahuan yang mereka miliki. Kesatuan hati mereka menjadi benteng terkuat dalam menghadapi kejahatan yang luruh dalam diam. Di desa Girimaya, tepatnya di sebuah sanggar tua yang telah berdiri sejak lama,
Suasana terasa mencekam. 4 orang parubaya, 3 pria dan 1 wanita sedang membungkuk hormat di hadapan seorang wanita yang membelakangi mereka. Cahaya redup dari lampu minyak yang bergoyang lembut memperlihatkan bayangan mereka di dinding sanggar. Bawirjo dengan 3 sesepuh lainnya saling tatap. Mereka bingung mengapa Mira menyuruh mereka untuk berkumpul. Ada apa Nyai mengumpulkan kami? Mira berjalan maju selangkah melihat ke sebuah patung yang berbentuk seorang wanita yang membentangkan selendang. Aku ingin memberi tugas untuk kalian. Tugas apa, Nyai? Aku ingin kalian menculik Rina dan wanita bernama Laras yang menginap di rumah Mbah Rumi. Tapi Nyai, kenapa kami harus menculiknya? Mereka akan menghalangiku untuk melakukan ritual pamukur jiwa. Nyai Soleh berpikir sejenak, ini tidak mudah baginya. Dirinya tidak ingin melakukan hal tersebut. Itu akan membuat warga desa mengetahui kalau 4 sesepuh bersekongkol dengannya. Perjanjian yang sebelumnya dibuat juga tidak menyertakan kalau mereka harus melukai warga untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kami tidak bisa melakukan hal itu, Nyai. Mereka akan mengusir kami dari desa apabila kami ketahuan. Terlebih lagi Rumi pasti akan menyadarinya. Mira berbalik menghadap Nyai Soleh yang dengan tatapan tajam ke arahnya. Dia kesal karena permintaannya ditolak. Sebuah selendang seketika melayang ke arah Nyai Soleh, menghantam keras tubuhnya hingga terpental beberapa meter. 3 sesepuh yang lainnya tidak berkutik. Rasa takut terhadap sinden terkutuk yang bersemayam di tubuh Mira membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Lancang sekali kau menolak permintaanku. Dirinya melayang menghampiri Nyai Soleh yang masih tersungkur di tanah dengan cairan merah yang mengalir dari mulutnya. Dadanya terasa sesak akibat hantaman selendang Nyai Sinten. Tepat saat di hadapannya, Nyai Sinten mencekik leher Nyai Soleh hingga kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Nafasnya tercekat, matanya terbelalak, kakinya berayun-ayun berusaha memperoleh pijakan. Ketika wajahnya sudah memerah dan tangannya sudah mulai melemah, Nyai Sinten baru melepaskannya. Jika kau tidak ingin mengikuti perintahku, berarti kau lebih memilih untuk mati. Baik, Nyai. Ampun, saya akan mengikuti perintah Nyai. Bagus kalau begitu. Aku harap tidak ada lagi di antara kalian yang menolak perintahku. Tidak, Nyai. Apapun keinginan Anda, kami pasti akan melakukannya. Nyai Sinten tertawa sembari menatap patung wanita itu. Dirinya mengelus wajah patung tersebut. Nyai, sebentar lagi aku akan mendapatkan tumbal untuk membebaskanmu dari belenggu segel yang dibuat pengembara itu. Para sesepuh membubarkan diri untuk menyusun rencana yang diperintahkan Nyai Sinten. Mereka membantu Nyai Soleh untuk berdiri. Tubuhnya masih terasa lemah seolah seluruh tenaganya diserap oleh Nyai Sinten. Sementara itu di tempat lain, Laras dan Rina sedang berjalan menuju warung Boktun untuk membeli lauk. Mereka ingin memastikan bahwa Mahendra dan yang lainnya bisa langsung mengisi perut mereka ketika kembali. Perjalanan menuju hutan barat pasti akan menghabiskan banyak tenaga. Maka dari itu Laras dan Rina berinisiatif menyiapkan makanan untuk mengembalikan tenaga mereka. Kamu udah berapa lama jalin hubungan dengan Mahendra, Ras? Hampir 2 tahun, Rin. Memang kenapa? Pasti berat ya memiliki pasangan seperti Mahendra. Laras terdiam, matanya tetap mengarah ke jalan yang mereka lewati. Senyuman tipis tergurah di wajahnya yang manis. Si Laras ditanyain malah senyum. Meski aku khawatir, tapi aku bangga memiliki Mahendra. Kenapa bisa? Bukankah setiap masalah yang dia hadapi selalu berhubungan dengan nyawanya? Mahendra itu tipe orang yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Dia selalu memikirkan orang di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat orang kesusahan dan selalu berusaha membantu.
meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Sifat itu yang membuat dia berbeda dari pria lain. Jadi meski berbahaya, kamu merasa bangga karena dia selalu berusaha melindungi orang lain. Iya, Rin, aku tahu resikonya besar, tapi justru itu yang membuat Mahendra begitu istimewa. Dia memiliki keberanian dan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Terus kalau misal amit-amit nih ya, kalau Mahendra nggak kembali karena tidak bisa menuntaskan permasalahannya gimana? Sejenak Laras terdiam, wajahnya menjadi datar, lalu berpaling melihat tangannya yang terpasang sebuah cincin. Senyumnya mulai kembali mereka. Aku percaya dia akan kembali. Mahendra tidak pernah mengingkari kata-kata yang sudah keluar dari mulutnya. Laras tahu bahwa apa yang akan dihadapi Mahendra dan kawan-kawannya bukanlah hal yang mudah. Namun keyakinan dan rasa bangga yang dimiliki Laras terhadap Mahendra memberikan semangat tersendiri. Kira-kira ada lagi nggak ya cowok kayak Mahendra, Ras? Mau yang gondrong atau yang enggak? Jangan bilang kamu mau nyaranin Reza dan Kuncoro. Laras tertawa saat Rina menyebut nama Reza dan Kuncoro, meledek Rina sembari berlari kecil. Sesampainya di warung Boktun, mereka membeli lauk yang cukup untuk semua orang yang berada di rumah Mbah Rumi. Mereka berencana untuk segera kembali ke rumah dan menyiapkan makanan sebelum malam tiba. Suara azan maghrib berkumandang merdu menggema di seluruh penjuru desa Girimaya. Rina mengajak Laras untuk melaksanakan sholat di masjid desa. Ayo Laras, kita sholat di masjid. Aku rindu suasana sholat berjamaah dengan warga desa. Iya, aku juga ingin merasakan suasana beribadah di sini. Mereka segera menuju masjid menunaikan kewajiban mereka sambil menikmati keakraban dan kebersamaan dengan warga desa. Setelah selesai sholat, mereka saling menyapa dengan warga desa. Beberapa warga terlihat berhenti sejenak menatap wajah Rina untuk memastikan ingatan mereka. Oh, ini Rina ya? Sudah lama tidak kelihatan. Iya Pak, saya baru kembali ke desa. Dulu waktu kecil warna kulitmu tidak putih seperti ini loh, Rin. Hitam kebanyakan main di sawah. Ya kan udah besar Pak, sudah bisa merawat diri. Kalau hitam terus nanti tidak ada pria yang kesamsam sama Rina. Iya bener. Ya wis, saya duluan yo. Setelah berbincang sebentar dengan warga, Laras dan Rina mulai berjalan pulang. Jalan perkebunan yang mereka lewati hanya dihiasi lampu jalan dari bambu dengan lampu kuning yang redup. Suasana malam itu cukup tenang hingga tiba-tiba suasana berubah mencekam. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh gerombolan orang yang menutupi wajah mereka dengan kain hitam. Mereka berjumlah 5 orang dan membawa senjata. Mereka tampak berniat buruk pada Laras dan Rina. Berhenti! Laras yang memiliki sedikit nyali berdiri di depan Rina berusaha melindunginya. Apa yang kalian inginkan? Salah satu dari gerombolan itu yang tampaknya adalah pemimpin menjawab dengan suara berat. Kami butuh kalian untuk ikut dengan kami. Jangan melawan jika tidak ingin terluka. Rina merapat ke belakang Laras, rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan pada kalian. Biarkan kami pergi. Kalian hanya perlu ikut kami. Kami tidak akan melukai kalian jika kalian menurut. Kami tidak akan pergi dengan kalian. Apa tujuan kalian sebenarnya? Kami tidak perlu menjelaskan tujuan kami. Yang perlu kalian lakukan hanya menurut. Kami tidak akan ikut kalian. Kalau begitu, kami akan membawa kalian dengan paksa. Jika kalian mendekat, kami akan teriak agar warga mengepung kalian. Coba saja teriak, hanya jangkrik yang akan menyauti teriakanmu itu. Laras dan Rina berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan, namun tidak ada tanda-tanda warga yang menghampiri mereka. Mungkin karena jarak perkebunan dan rumah warga terlalu jauh, jadi membuat teriakan mereka tidak sampai ke rumah warga.
Sudah kukatakan, hanya jangkrik yang akan membalas teriakanmu itu. Laras dan Rina tahu mereka dalam bahaya besar. Laras meraih tangan Rina siap untuk melawan atau berlari, apapun yang diperlukan untuk melindungi diri mereka. Di tengah ketegangan itu, mereka hanya bisa berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi mengerikan ini. Kelima orang itu mengepung Laras dan Rina dari segala arah. Rina semakin ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayo ikut dengan kami. Enggak, aku nggak mau lepasin. Laras terdiam, kepalanya menunduk. Salah seorang dari mereka ingin menarik Laras juga. Belum sempat mereka menyentuh Laras, tiba-tiba angin berhembus kencang. Ada apa ini? Kenapa angin tiba-tiba berhembus? Kelima orang itu merasakan keanehan dan melihat ke sekeliling tempat mereka. Mengelus tengkuk karena merinding. Laras masih tertunduk mematung. Tidak lama kemudian ia menyuruh mereka melepaskan tangan Rina. Lepaskan dia atau kalian akan menyesal. Dengan sombongnya, kelima orang yang mengepung Laras dan Rina tertawa, menganggap apa yang bisa dilakukan dua orang wanita. Apa yang bisa kalian lakukan? Jangan bercanda. Laras mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya terlihat kosong. Ia berjalan ke arah pria yang menahan tangan Rina dan mencengkramnya dengan keras. Tanganku! Pria itu merintih kesakitan, terdengar suara pergeseran tulang dari tangannya yang memekakan telinga. Kau pasti sedang bercanda. Mana mungkin perempuan sepertinya memiliki tenaga untuk mematahkan tulangmu hanya dengan sekali cengkram. Tidak. Tolong. Tanganku benar-benar sakit. Suara tawa mereka seketika terhenti lalu mengeluarkan senjata masing-masing. Hei, cepat lepaskan dia atau kupotong tanganmu. Salah seorang ingin menyerang Laras dari samping dengan parang, mengarahkannya ke tangan Laras, namun sebelum bisa mengayunkan senjatanya, tiba-tiba orang itu terhenti mematung. Senjatanya tidak bisa digerakkan. Ada apa ini? Mengapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Jika dengan mata biasa mereka tidak bisa melihat sesuatu yang menahan orang itu, namun jika menggunakan mata batin, terlihat sebuah selendang sudah mengikat senjata dan tubuh pria itu. Sudah kukatakan, akan aku buat kalian menyesal jika menyentuh Rina. Laras melepaskan cengkeramannya. Orang itu guling-guling sembari memegangi tangannya yang patah. Laras berpaling melangkah menuju orang yang tidak bisa bergerak itu. Dengan tatapan tajam ia mencekik leher pria itu dengan kedua tangan. Pria itu meronta namun tidak bisa berbuat apa-apa saat Laras mengangkatnya hingga kakinya tidak menyentuh tanah. Apa yang kau lakukan? Hei, lepaskan dia! Tolong, lepaskan! Melihat ini, salah satu dari mereka mencoba menyerang Laras dari belakang, namun Laras yang menyadari seketika melempar orang yang ia cekik ke arah orang itu, membuat mereka terpental hingga tergeletak di tanah. Pergi dari sini sebelum aku kehilangan kesabaran. Gerombolan itu saling pandang dengan ketakutan, menyadari bahwa mereka telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Tanpa banyak bicara, mereka segera melarikan diri, meninggalkan Laras dan Rina sendirian di jalan yang gelap itu. Rina masih gemetar mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Laras, ini beneran kamu kan? Laras terdiam, kepalanya kembali tertunduk. Tidak lama setelahnya kembali sadar. Rasa takut masih tergurah di wajah Rina. Laras menatapnya namun Rina perlahan mundur. Gak usah takut, Rin. Ini aku, Laras. Serius ini kamu? Iya, Rina, ini aku, Laras. Tapi tadi... Udah, nanti aku jelasin. Sekarang ayo kita pulang. Laras dan Rina kembali melanjutkan perjalanan pulang. Di balik bayangan, sosok yang tak terlihat terus mengawasi mereka, memastikan bahwa Laras dan Rina aman sampai tujuan. Sesampainya di rumah, Mbah Rumi yang sudah menunggu mereka bertanya mengapa mereka lama sekali pulangnya. Kenapa kalian lama sekali pulangnya? Simba jadi khawatir. Mbah, tadi ada gerombolan orang yang ingin membawa kami.
mereka menyerang kami di jalan. Apa? Siapa yang menyerang kalian? Kami juga tidak tahu, Mbah. Mereka menutupi wajahnya dengan kain hitam. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka mengganggu kalian. Ini tidak bisa dibiarkan. Mbah Rumi beranjak menuju rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyuruh Rina juga Laras agar tetap di rumah. Kalian tetap di sini. Jangan keluar sampai Simbah kembali. Rina dan Laras mengangguk mengerti meskipun masih diliputi kekhawatiran. Mereka menatap Mbah Rumi pergi dengan langkah cepat. Di tempat yang berbeda, kelima orang yang sebelumnya menghadang Laras dan Rina sedang memberi laporan pada 4 orang parubaya di hadapannya. Mereka adalah Mbah Wirjo dan 3 sesepuh yang bersekongkol dengan Nyai Sinten. Mereka menceritakan kegagalan mereka dengan nada ketakutan. Mbah Wirjo, kami gagal. Ada sosok yang menjaga wanita bernama Laras itu. Keempat sesepuh saling pandang, tidak menyangka kalau Laras memiliki penjaga. Penjaga? Ini bisa jadi masalah. Kita harus berhati-hati. Kalau dia punya penjaga, kita tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Lalu bagaimana cara kita membawa mereka pada Nyai Sinten? Aku tidak ingin mati di tangannya. Apa kau punya rencana lain, Wirjo? Tidak ada pilihan lain. Kita harus menggunakan jalur gaib. Ini satu-satunya cara untuk mengatasi penjaga itu, Kido. Kita minta bantuan Ki Jangkung. Ketiga sesepuh lain saling tatap, meski cara itu mungkin bisa mengatasi permasalahan mereka. Namun jika meminta bantuan Ki Jangkung, harus ada bayaran yang harus mereka bayar. Apa kau yakin, Wirjo? Jika memanggilnya kita membutuhkan nyawa untuk ditumbalkan. Kita jadikan saja orang-orang bodoh itu sebagai tumbal Kiman. Mereka saling tatap mencari keyakinan atas usulan yang diberikan Mbah Wirjo. Tidak ada pilihan lain lagi, pilihannya hanya mereka yang mati di tangan Nyai Sinten atau meminta bantuan Ki Jangkung dengan menumbalkan anak buah mereka. Aku tidak keberatan. Daripada aku harus mati di tangan Nyai Sinten, lebih baik korbankan mereka saja untuk meminta bantuan Ki Jangkung. Nyai Soleh sangat takut terhadap Nyai Sinten. Hal itu membuatnya tidak memperdulikan nyawa orang lain, hanya keselamatan dirinya saja yang ia pikirkan. Mbah Gino dan Mbah Giman juga tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau, mereka harus menyetujui usulan Mbah Wirjo. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang samar, rencana-rencana gaib mulai disusun. Mereka memutuskan untuk memanggil Ingon bernama Mbah Jangkung dan makhluk-makhluk dari alam lain untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan. Pertarungannya tidak kasat mata, tetapi penuh dengan kekuatan dan ancaman akan segera dimulai. Mbah Wirjo dan para sesepuh yakin bahwa hanya dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mbah Wirjo, Mbah Giman, Mbah Gino, serta Nyai Soleh berkumpul di sebuah ruangan khusus di rumah Mbah Wirjo. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa yang menyengat, suasananya terasa mistis dan sakral. Mereka bersiap melakukan ritual pemanggilan, memohon bantuan pada sosok gaib. Segala macam sesajen telah disiapkan, termasuk ayam cemani hitam dan kembang 7 rupa. Sambil mengatupkan kedua tangan dan duduk bersila, mereka mulai membacakan mantra pemanggil secara bersamaan. Suara mereka bergema, menggetarkan ruangan dengan kekuatan magis. Setelah mantra selesai, suasana menjadi hening. Api dari lilin dan lampu minyak bergoyang-goyang seolah merespon energi yang dipanggil. Tiba-tiba, sosok menyeramkan bertubuh tinggi kurus dengan rambut panjang muncul di hadapan mereka. Ada apa kalian memanggilku? Kami mohon bantuan untuk membawa 2 wanita bernama Laras dan Rina. Aku akan membantumu, tapi aku minta tumbal 5 nyawa setelah berhasil melakukannya. Baik, kami akan memberikan yang kau minta. Aku terima perjanjian ini. Sementara itu di rumah Mbah Rumi, Rina dan Laras menunggu dengan cemas.
Mereka berusaha untuk tetap tenang meskipun bayangan kejadian tadi masih menghantui pikiran mereka. Bagaimana kalau mereka kembali, Laras? Insya Allah mereka tidak akan kembali lagi. Laras dan Rina duduk di ruang tamu sambil sesekali memastikan kalau tidak ada ancaman yang akan datang menghampiri mereka. Rina masih penasaran dengan kejadian sebelumnya, kenapa Laras bisa memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan berandalan yang menghadang mereka. Ras, sebenarnya tadi kamu kenapa sih? Bisa tiba-tiba bersikap dingin dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka? Ada sosok lain di dalam tubuhku, Rin. Maksud kamu ada sosok gaib yang jagain kamu? Ya bisa dibilang gitu, Rin. Tapi kamu gak usah takut. Dia baik kok. Meski begitu, jika masih berhubungan dengan hal gaib, Rina tidak bisa membohongi rasa takutnya. Namun melihat kejadian sebelumnya, rasa takut mulai sedikit mereda. Jika tidak ada sosok yang menjaga Laras, mungkin mereka sudah dibawa oleh berandalan itu. Ya sudah, tidak usah dipikirin. Mending kamu istirahat sana. Enggak, aku mau ke kamar ngecek keadaan Rico dan Farel aja sambil nungguin Simba. Ya udah, aku di teras ya. Mau cari angin sambil nunggu Mahendra kembali. Malam itu terasa begitu sunyi. Laras duduk seorang diri di teras rumah Mbah Rumi, menunggu kedatangan Mahendra yang belum kembali dari hutan barat alas Waranggono. Angin berhembus membuat Laras merasakan keanehan di tengkuknya. Malam ini hawanya kok beda banget ya. Angin kencang berhembus, Laras tersentak. Dia merasakan sebuah energi gaib dari angin yang berhembus itu. Laras beranjak dari duduknya menuju halaman rumah untuk memperhatikan sekitarnya. Dirinya seperti merasa ada sesuatu yang mendekat. Laras memperhatikan sekitar rumah Mbah Rumi. Mata Laras mulai melebar saat melihat ke arah langit malam. Apa itu? Dari kejauhan ia melihat beberapa bola api melayang mendekat ke arah rumah Mbah Rumi. Sari yang bersemayam di tubuhnya muncul dari kegelapan kebun dekat rumah Mbah Rumi dengan wajah yang serius. Laras, waspadalah. Ada sosok yang mendekat menghampiri rumah Mbah Rumi. Sari. Laras menatap Sari dengan mata yang membulat ketakutan. Firasatnya benar. Kalau ada sosok gaib yang mendekat ke rumah Mbah Rumi, keyakinannya bertambah tatkala Sari muncul untuk memperingati. Apa yang harus aku lakukan, Sari? Sari menoleh ke arah perkebunan. Di sana muncul sosok kurus berambut panjang setinggi 5 meter dengan tangan panjang hingga ke tanah. Tidak hanya satu, jumlahnya ada 5 bahkan lebih. Sosok-sosok itu bergerak mendekat dengan gerakan mengerikan. Masuk ke dalam rumah sekarang. Tanpa pikir panjang, Laras segera berlari masuk ke dalam rumah, menutup semua akses masuk ke dalam rumah. Setelahnya Laras menghampiri Rina yang berada di kamar bersama Rico dan Farel. Mereka bertiga seketika menoleh bersamaan ke arah Laras yang masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa. Rina, kita dalam bahaya. Ada sosok gaib yang mendekat. Serius kamu, Ras? Jangan bercanda ah. Rico yang penasaran mencoba mengintip melalui sela jendela kamar. Rico terkejut hingga terhuyung mundur saat melihat sosok kurus setinggi 5 meter dan banaspati yang melayang di udara. Itu setan apaan? Serem banget dah. Ada banaspati juga. Rina yang masih ketakutan menjauh dari jendela, tidak ingin melihat sosok yang membuat Rico terkejut hingga terduduk. Kini mereka percaya dengan perkataan Laras. Terus apa yang harus kita lakukan, Ras? Aku takut. Kita harus tetap di dalam rumah, jangan keluar apapun yang terjadi. Kita harus menunggu Mahendra dan yang lainnya kembali. Tapi kalau mereka memaksa masuk gimana? Insya Allah mereka tidak akan bisa masuk ke rumah. Sosok yang menjagaku sedang menghadang mereka. Kita berdoa saja agar tidak terjadi hal buruk. Kata-kata Laras sedikit membuat mereka tenang, namun rasa takut masih tetap menyelimuti. Mereka hanya bisa berharap Sari mampu menahannya sampai Mahendra dan yang lainnya tiba. Kalian tetap di sini. Aku ingin melihat keadaan di depan.
Rina, Riko, dan Farel mengangguk. Mereka tetap berada di kamar. Sementara itu Laras beranjak ke ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi di luar. Mencoba mengumpulkan keberanian di tengah suasana yang mencekam. Di depan pintu rumah Mbah Rumi, Sari masih berdiri tegak. Sosok jangkung kurus dan berambut panjang terus berdatangan dari perkebunan. Banaspati melayang mengitari dengan gerakan lambat namun mengancam. Sosok yang lebih besar 2 kali ukuran yang lain muncul di tengah perkebunan, berdiri tegak menatap Sari dengan tatapan dingin. Apa yang kalian inginkan di rumah ini? Kami di sini untuk membawa wanita bernama Laras dan Rina. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Itu bukan urusanmu. Jangan halangi kami. Sari menyadari bahwa sosok yang berada di hadapannya bukanlah sosok sembarangan. Terlebih lagi jumlah mereka banyak, namun dirinya tetap tidak gentar dan membalas dengan tegas. Tidak akan aku biarkan kalian menyentuh kedua anak itu. Demi terogeng sepertimu memangnya bisa apa? Jika kau hanya sendiri, mudah bagiku untuk memisahkan kepala besarmu itu. Demi cecunguk sepertimu berani menghina aku. Kalau begitu mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu menghadapi anak buahku. Sosok besar itu memberi perintah pada yang lainnya. Banaspati serta sosok setan lainnya mulai mendekati rumah Mbah Rumi dengan gerakan mengerikan. Ini akan jadi merepotkan bagiku. Paling tidak aku harus menghalangi mereka sampai anak-anak itu kembali. Sari membentangkan selendangnya menciptakan pertahanan terakhir. Tatkala Banaspati mendekati jendela rumah, makhluk itu hancur menjadi asap. Selendang Sari menutup akses masuk ke rumah Mbah Rumi, namun tindakan ini membuat Sari sulit untuk menyerang. Selendangnya ia gunakan untuk melindungi agar mereka tidak bisa masuk. Serangan musuh semakin ganas, dan Sari harus menggunakan seluruh kekuatan selendangnya untuk menahan serangan mereka. Sosok-sosok lainnya tetap mendekat, berusaha masuk ke dalam rumah. Menarik sekali menggunakan kemampuan selendang untuk menghadang anak buahku. Tapi ini belum berakhir. Sosok yang bermunculan semakin bertambah, bergerak menghampiri rumah Mbah Rumi. Sari terdesak, kehilangan fokus sesaat. Banaspati dari belakangnya menabrak Sari dan seketika meledak, menciptakan kepulan asap tebal. Sari terjatuh namun masih tetap mempertahankan agar mereka tidak masuk ke dalam rumah. Kali ini kau tidak akan bisa menahannya. Akan kulenyapkan kau dari alam ini. Sial, jika aku gunakan selendangku untuk membuat pertahanan, mereka pasti akan berhasil masuk ke dalam rumah. Aku tidak ingin mengecewakan Mahendra. Tidak ada pilihan lain lagi. Sari harus tetap mempertahankan selendangnya, siap menerima dampak dari serangan sosok jangkung itu. Namun, dalam keadaan terdesak, saat makhluk besar itu hampir mengenainya, tiba-tiba sebuah tombak yang memancarkan cahaya putih melesat ke sosok jangkung itu. Seolah menyadari serangan tiba-tiba itu, makhluk itu menghentikan serangannya lalu menarik mundur tubuhnya ke belakang untuk menghindarinya. Tombak tersebut menancap di antara Sari dan sosok jangkung itu, menciptakan gelombang energi putih yang menghempaskan sosok jangkung yang ingin menyerang Sari. Ia terhuyung mundur beberapa langkah. Apa ini? Siapa yang melancarkan serangan itu padaku? Anak-anak itu selalu saja tiba tepat pada waktunya. Sosok setinggi 5 meter pasukan demi jangkung itu satu persatu terhempas, seperti terhantam sesuatu yang keras hingga membuat mereka terpental cukup jauh. Banaspati yang melayang di udara terbelah menjadi beberapa bagian. Kini orang yang diharapkan Sari itu berdiri di depannya, mengulurkan tangan untuk membantu Sari berdiri. Sari, kamu baik-baik aja kan? Kalian hampir terlambat. Sepertinya mereka ingin mencari masalah dengan kita. Dengan kekuatan gabungan mereka, Mahendra, Sari, dan Aswan bersiap menghadapi sisa-sisa ancaman gaib itu. Pertempuran semakin tegang, namun dengan kehadiran Mahendra dan Aswan, harapan kembali menyala di tengah malam yang mencekam itu. Terima kasih banyak karena sudah berusaha menahan mereka. Aku
Aku hanya tidak suka melihat sosok-sosok gaib kiriman itu. Meski hatinya berbunga karena Mahendra berterima kasih padanya, Mahendra tahu sifat Sari yang tidak ingin dipuji meski sebenarnya senang. Dia tersenyum lembut pada Sari. Aswan menoleh ke arah Sari lalu kembali berpaling, menatap demit jangkung yang berada di hadapannya. Mau senyum aja ditahan-tahan. Diam gak kucing garong? Apa kau bilang? Udah, mending kita urus yang ada di depan dulu. Sari dan Aswan saling berpaling menghadapi demit di hadapan mereka. Makhluk jangkung itu bukan sosok sembarangan. Mengapa banyak makhluk kurus berlidah panjang di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka demit kiriman dari seseorang. Pimpinan mereka adalah sosok jangkung di hadapan kita yang memiliki tubuh 2 kali lebih besar itu. Siapa yang mengirim mereka ke sini? Dan apa tujuannya? Mereka mengincar Laras dan Rina. Aku masih belum tahu siapa yang mengirim semua setan itu. Ya sudah, biar kita cari tahu nanti. Mereka mulai bergerak kembali. Berani sekali kau menghalangi Ki Jangkung, ingat terkuat keluarga Trah Bentolo Ireng. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Berani sekali kau datang kemari ingin membawa Laras dan Rina. Loncang sekali ucapanmu itu. Sari, kamu tetap di sini untuk menghalau mereka agar tidak masuk. Aswan dan aku akan melawan mereka. Serang mereka! Makhluk jangkung itu menatap Mahendra dan Aswan dengan tatapan tajam. Kalian akan menjadi santapan mereka. Kita lihat siapa yang lebih dulu lenyap, kau atau kami. Banaspati dan setan bertubuh kurus setinggi 5 meter mulai bergerak ke arah Mahendra dan Aswan. Mereka saling memandang dan melempar anggukan memberi isyarat siap bertarung. 3 sosok setan anak buah Ki Jangkung sudah berada di hadapan mereka, mengayunkan tangannya dengan cakar yang siap merobek kulit kami. Udara di sekitar mereka bergetar oleh aura kegelapan yang memancar dari sosok-sosok yang menyeramkan itu. Namun sebelum serangan tersebut sempat mengenai Mahendra dan Aswan, kepala dari 2 sosok di hadapan mereka terpenggal dan jatuh ke tanah, sedangkan yang satunya lagi terhempas ke arah Ki Jangkung. Aswan sudah tidak berada di samping Mahendra. Cakar asokanya berkilau dalam cahaya bulan, mengiris udara. Cairan hitam pekat berlumuran di tangan Aswan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Baunya udah kayak telur busuk. Aku harus lebih cepat lagi menyerang mereka agar tidak mengotori tanganku. Sedangkan satu sosok setan yang terpental jauh ke arah makhluk jangkung yang paling besar itu, akibat ajian Braja Musti yang dilancarkan Mahendra yang telah menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghempaskannya beberapa meter ke belakang. Sosok setan itu menghantam pepohonan dengan keras, membuat pohon tersebut seketika tumbang. Makhluk jangkung itu tertawa lagi, tapi kini dengan nada marah. Sepertinya kalian memang bukan lawan yang mudah dikalahkan. Kalau begitu aku sendiri akan menghabisi kalian. Mahendra dan Aswan bersiap menghadapi serangan dari Ki Jangkung. Mereka tahu ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Di belakang mereka, Sari tetap berjaga di pintu rumah Mbah Rumi, memastikan bahwa tidak ada sosok gaib yang berhasil masuk. Selendangnya masih terbentang melindungi rumah dengan kekuatannya. Angin malam membawa bau dupa dan bunga, kontras yang tajam dengan bau busuk dari makhluk gaib itu. Ki Jangkung mulai bergerak, diikuti oleh kemunculan sosok yang serupa yang lebih kecil namun tetap menakutkan. Mereka mengelilinginya membuat suasana semakin mencekam. Ini tidak ada habisnya. Mahendra, fokus pada sosok yang paling besar. Kalau Ki Jangkung dikalahkan, mereka tidak akan lagi berdatangan. Sari benar. Memotong kepala ular adalah cara terbaik untuk menghentikan racunnya. Aswan, kita harus lebih serius lagi kali ini. Aswan mengangguk, memahami tanggung jawab yang ada di pundaknya.
Dia menggenggam kalung Pasopati, memusatkan kekuatannya untuk menggunakan 50% kemampuan Asoka. Dalam sekejap, auranya berubah, matanya bersinar tajam, dan kaki serta tangannya diselimuti oleh energi berbentuk cakar. Sebuah raungan menggelegar dari dalam dirinya, menandakan kesiapan untuk bertempur. Sementara itu, Mahendra mengeluarkan tasbih dari saku celananya, melilitkannya di tangan kanan. Dia mulai membaca sebuah amalan dan tangannya perlahan berubah menjadi merah, mengeluarkan asap putih. Selesai membaca amalan tersebut, tangannya diselimuti energi putih yang bersinar terang. Di sisi lain, tepatnya di sela pohon pisang di samping rumah Mbah Rumi, dua orang pria sedang memperhatikan pertempuran yang terjadi, bertanya-tanya dari mana sosok sebanyak itu terus berdatangan. Itu demi apa ya, Sah? Udah kurus tinggi gondrong lagi. Itu demi Jangkis Coro. Oh, kamu tahu apa itu Jangkis Coro? Oh, kan nanya. Jagung kacang kismis toh. Reza melipat jari tengahnya lalu mengarahkannya ke ubun-ubun Kuncoro. Kuncoro mengadu lalu mengelus kepalanya. Bukan itu, Kroco. Lihat terus apa toh, ya? Jangkung kurus mistis, bukan jagung kacang kismis. Kamu kira martabak toh? Hihihi. Habis aku luwe toh, ya. Dan yang ada di kepalaku tiba-tiba muncul itu loh. Yowis, kalau gitu kita duluan masuk ke dalam rumah saja, lewat pintu belakang. Daripada di sini cuma liatin toh. Mending makan. Kuncoro menyeringai, mengangguk setuju dengan usulan Reza. Mereka bergerak perlahan menuju belakang rumah Mbah Rumi, mengendap-endap agar tidak ada sosok yang melihat mereka. Aswan yang sudah siap dengan 50% kekuatan Asoka, ia menoleh ke arah Mahendra. Aku akan membuka jalan ke Ki Jangkung. Dengan sekali hentakan, Aswan melesat cepat meninggalkan debu yang berterbangan. Dia mencabik-cabik anak buah Ki Jangkung yang mencoba menghalangi jalannya, membuat mereka jatuh satu persatu dengan cakar Asokanya. Mahendra bergerak mengikuti jalur yang sudah dibuka Aswan. Ki Jangkung menyadari bahwa serangan Mahendra bukanlah serangan biasa, tampak bersiap untuk menghadapi mereka. Aswan menghabisi setiap sosok yang mencoba mendekat, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Bau busuk dari cairan hitam pekat yang mengalir dari luka-luka sosok-sosok itu mengotori udara. Namun Aswan tidak memperdulikan bau tersebut. Fokusnya hanya pada membuka jalan untuk Mahendra. Mahendra dengan tasbih yang melilit di tangan dan aura putih yang menyelimuti semakin mendekat ke Ki Jangkung. Dia membaca sebuah amalan pengikat raga, menciptakan lingkaran besar berlapis 3 di atas kepala Ki Jangkung. Lingkaran tersebut membesar mengikat tubuh besar makhluk itu, membuatnya meronta-ronta dengan kebingungan dan kemarahan. Apa ini? Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Apa yang telah kau lakukan? Kau yang sombong. Lihatlah hasil dari kesombonganmu. Tubuhmu boleh besar, tapi kau tidak menyadari bahwa masih ada kekuatan yang melebihi dirimu. Kau tidak berhak untuk menilaiku. Aku tetap berada di atasmu. Belum ada yang bisa mengalahkanku sampai saat ini. Katakan padaku, siapa yang sudah mengirimmu sebelum kulenyapkan kau? Kau pikir bisa mengancamku hanya dengan serangan itu? Baiklah, kalau kau tidak ingin memberitahuku, berarti kau layak untuk dilenyapkan. Wajah Ki Jangkung terlihat panik, mencoba melepaskan diri dari ikatan lingkaran yang dibuat oleh Mahendra. Namun sebelum dia bisa berbuat banyak, Mahendra melompat tinggi, mengayunkan tangannya yang bersinar. Dengan pukulan yang penuh kekuatan, dia menghantam perut makhluk itu dengan keras. Suara dentuman keras terdengar saat pukulan Mahendra menciptakan gelombang besar yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Ki Jangkung terpental keras, tubuhnya terlempar jauh ke belakang dan jatuh ke tanah dengan keras. Masih terikat oleh lingkaran pengikat raga Mahendra, Mahendra berjalan mendekatinya dengan langkah mantap, siap untuk mengakhiri pertempuran. Namun tiba-tiba puluhan bola api meletup dari udara, melesat cepat ke arah Mahendra. Dia dengan cepat menghancurkan dan menghindarinya, namun bola api itu tetap meledak meski berhasil dihindari.
menciptakan kepulan asap tebal di sekitar yang menghalangi pandangannya. Mahendra mengayunkan tangannya untuk mengusir asap, tetapi saat kepulan asap mulai menipis, dia menyadari bahwa Ki Jangkung sudah tidak berada di tempatnya. Kemana dia? Mahendra matanya menyapu sekeliling mencari jejak Ki Jangkung. Anak buah dan Banaspati yang melayang di udara juga telah menghilang. Keheningan malam kembali menguasai tempat itu, seolah semua makhluk gaib telah ditelan bumi. Sari yang tetap berjaga di pintu rumah Mbah Rumi memastikan tidak ada lagi ancaman, akhirnya mendekat ke arah Mahendra dan Aswan. Dia melarikan diri. Kita berhasil mengusirnya untuk sementara, tapi kita harus tetap waspada. Dia pasti akan kembali. Kita tidak boleh lengah. Mereka pasti akan terus mencoba, tapi kita akan selalu siap. Dengan ancaman yang telah berlalu, mereka bertiga kembali ke rumah Mbah Rumi, siap berjaga dengan melindungi keluarga dari segala ancaman gaib yang mungkin datang kembali. Malam itu, ketenangan kembali menyelimuti, namun mereka tahu bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Mahendra dan Aswan memasuki rumah, melangkah dengan hati-hati menuju ruang tamu untuk memeriksa keadaan Laras dan yang lainnya. Sebelum benar-benar masuk, Mahendra sempat mengucapkan terima kasih pada Sari yang kemudian menghilang dalam kegelapan malam, seolah menjadi bagian dari bayang-bayang. Ketika pintu rumah dibuka, wajah Laras tampak lega melihat Mahendra kembali dengan selamat. Rina, Riko, dan Farel keluar menuju ruang tamu dengan langkah hati-hati. Pandangan mereka celingukan memperhatikan sekitar, masih diliputi ketakutan kalau ada makhluk menyeramkan seperti sebelumnya. Aswan menghampiri mereka. Tidak perlu takut lagi. Mereka sudah tidak ada. Mereka semua duduk di ruang tamu mencoba menenangkan diri setelah ketegangan yang baru saja mereka alami. Mahendra kemudian menanyakan keadaan mereka satu persatu, terutama pada Laras dan Rina. Mendengar cerita dari Sari tentang mereka yang sempat dihadang oleh gerombolan orang, Laras dan Rina mengangguk membenarkan cerita itu, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menyuruh orang-orang tersebut. Mahendra terdiam sejenak merenung sebelum menyimpulkan bahwa ini semua ada sangkut pautnya dengan Nyai Sinten dan para sesepuh. Ketika suasana mulai serius dan mereka tengah berbincang, Mbah Rumi tiba-tiba dengan langkah cepat, wajahnya penuh dengan kekhawatiran saat melihat beberapa pohon pisang dan pohon mangga di kebun rumahnya tumbang. Dia segera masuk dan bergabung dengan mereka di ruang tamu. Apa yang baru saja terjadi? Mahendra menjelaskan semuanya tentang setan-setan kiriman seseorang yang ingin membawa Laras dan Rina. Mendengar penjelasan tersebut, Mbah Rumi terkejut, wajahnya pucat. Dia duduk dengan cepat dan bertanya tentang keadaan mereka semua, khawatir jika ada yang terluka. Semua baik-baik aja, Mbah. Kami berhasil mengusir mereka. Siapa yang mengirim setan-setan itu? Mahendra dan yang lainnya menggeleng, masih belum mengetahui jawabannya. Namun Mahendra mencurigai bahwa ini ada hubungannya dengan Nyai Sinten dan para sesepuh yang bersekongkol dengannya. Tidak kusangka mereka bisa sampai seperti itu. Itu hanya perkiraan saya, Mbah. Kami tidak memiliki bukti yang pasti kalau mereka yang mengirimkan setan-setan itu. Kalau begitu kita harus lebih waspada. Mereka pasti akan mencoba lagi. Semua orang mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang dan mereka harus selalu siap menghadapi kemungkinan serangan lain. Malam itu mereka semua tetap berjaga, menjaga satu sama lain dengan penuh kewaspadaan. Meski pertempuran baru saja usai, mereka tahu bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Mereka harus tetap kuat dan bersatu untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang di masa depan. Mbah Rumi yang duduk dengan tenang di tengah mereka mengalihkan pandangannya pada Mahendra. Bagaimana perjalanan kalian menuju hutan barat alas Waranggono? Cukup melelahkan, Mbah. Kami juga sempat bersih tegang dengan siluman di sana. Tapi semua masih bisa diatasi.
Kami juga mendapatkan informasi sekaligus bantuan dari mereka untuk menggagalkan ritual pamukur jiwa yang mereka rencanakan. Bahrumi mengangguk menandakan bahwa dia mengerti dan mengikuti penjelasan Mahendra dengan seksama. Kami juga telah menyusun rencana bersama penunggu hutan barat. Rencananya kami akan menyerang Nyai Sintan setelah dirinya keluar dari tubuh Mira. Ini agar kita tidak melukai tubuh Mira jika terjadi pertarungan. Dengan Nyai Sintan keluar dari tubuh Mira, kita akan lebih leluasa melancarkan serangan. Penunggu hutan barat akan merasuki beberapa warga untuk membantu mengevakuasi mereka untuk menjauh dari balai desa. Ini untuk memastikan keamanan semua orang saat pementasan berlangsung. Lalu bagaimana dengan sosok gaib yang akan hadir dalam pementasan? Nyai Sinten pasti akan membuat pertahanan dengan mendatangkan setan-setan terkutuk. Terlebih lagi pementasan akan bertepatan dengan malam purnama. Mereka pasti akan bertambah kuat. Mbah, jangan khawatir. Sosok yang membantu kami nanti juga bukan sosok sembarangan. Kami telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Di tengah perbincangan, Rina pamit untuk membuat minuman agar suasana lebih santai dan mereka bisa berbicara lebih nyaman. Sekalian bawa getuk yang ada di lemari makan buat cemilan ya, Nduk. Iya, Mbah. Mahendra melanjutkan penjelasan rencana mereka dalam mengatasi setan-setan terkutuk yang akan membantu Nyai Sinten. Perkataan Aswan benar, Mbah. Insya Allah mereka bisa diandalkan. Penunggu hutan barat memiliki kekuatan yang besar dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi setan-setan terkutuk yang akan dihadirkan oleh Nyai Sinten. Baiklah, jika kalian sudah mempersiapkan semuanya, aku akan mendukung apa yang kalian rencanakan. Tapi ingat, keselamatan kalian adalah yang paling utama. Mahendra tersenyum merasa lebih lega setelah mendengar dukungan dari Mbah Rumi. Terima kasih, Mbah. Kami akan berhati-hati. Doa dan dukungan dari Mbah sangat berarti bagi kami. Di tengah perbincangan yang serius, tiba-tiba terdengar suara teriakan nyaring dari arah dapur. Rina! Mahendra, Mbah Rumi dan yang lainnya segera berdiri bersiap untuk bergegas menuju dapur. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Rina sudah berlari ke ruang tamu dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Ada apa, Rina? Ada setan di dapur, Mbah. Mahendra dan Aswan saling pandang melempar anggukan penuh pengertian. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju dapur. Saat mereka mendekat, terdengar suara sendok yang beradu dengan piring semakin keras, menambah ketegangan suasana. Ketika mereka tiba di dapur, Mahendra dan Aswan berhenti sejenak memperhatikan dua sosok yang duduk di meja makan. Tubuh mereka diselimuti gorden berwarna coklat dengan ujungnya yang diikat, membuat pemandangan itu semakin aneh dan mencurigakan. Namun Mahendra dan Aswan tidak merasakan adanya tanda-tanda energi gaib, hanya suara berisik dari sendok dan piring yang semakin jelas. Kayaknya siluman, Yandra. Iya, kayaknya. Dengan langkah hati-hati mereka mendekati meja makan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Mahendra menoleh ke arah Aswan merencanakan sesuatu. Aswan dengan cepat mengambil dua karung dari selipan lemari makan dan memberikan satu pada Mahendra. Mereka berdua mengendap-endap mendekati sosok-sosok tersebut. Dalam sekejap mereka berhasil memasukkan kedua sosok itu ke dalam karung. Suara gaduh dan teriakan kecil terdengar dari dalam karung membuat Mahendra dan Aswan menahan tawa. Tak lama setelah itu, Mbah Rumi dan yang lainnya tiba di dapur. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi di sini? Mau lihat siluman undur-undur dan siluman cacing gak, Mbah? Semua orang terlihat bingung dengan pernyataan Aswan, namun kebingungan mereka segera hilang saat terdengar suara dari dalam karung yang meminta untuk dilepaskan. Woi, lepaskan kami, tenggorokanku seret lu. Iyo, Astasena. Tulang ikannya aku digigiku ini lu. Seketika itu juga wajah-wajah yang tadinya penuh kekhawatiran berubah menjadi senyum dan tawa.
Mbah Rumi dengan cepat menghampiri Mahendra dan Aswan yang masih menahan tawa mereka. Ladalah kalian ini. Kami hanya lapar, Mbah, tidak tahu kalau akan sampai begini. Kalian bikin kaget aja. Mahendra dan Aswan tertawa, merasa lega bahwa situasi tegang telah berubah menjadi momen lucu. Di tengah tawa yang riuh, Laras mendekati Mahendra dan tiba-tiba mengendus badannya. Wajahnya seketika berubah dan dia menutup hidungnya dengan ekspresi geli. Kamu bawa tong geret, mandi dulu sana. Habis itu kumpul untuk makan malam. Hah? Masa sih, Ras? Udah sana bersih-bersih dulu. Iya. Mahendra mencubit hidung Laras dengan lembut. Aswan yang berdiri di sampingnya hanya bisa tersenyum geli. Malam itu ditutup dengan percakapan penuh kehangatan di meja makan sembari menyantap hidangan yang sudah disiapkan Laras dan Rina. Mereka tahu besok malam akan menjadi ujian terbesar mereka. Dengan persiapan yang matang dan dukungan satu sama lain, mereka semua siap menghadapi apapun yang datang. Mbah Rumi, Mahendra, Aswan dan semua yang hadir menyimpan harapan besar untuk keberhasilan mereka dalam menghentikan ritual pamukur jiwa yang akan menjadikan warga desa Girimaya sebagai tumbal. Keesokan harinya, Mahendra, Mbah Rumi dan Aswan berjalan menuju balai desa. Mereka perlu memperhitungkan situasi pementasan nanti malam dan mencari celah untuk membawa warga desa pergi dengan aman. Langkah mereka mantap, dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan desa dari ancaman Nyai Sinten dan sekutunya. Saat sedang memperhatikan situasi di sekitar balai desa, tanpa sengaja mereka bertemu dengan 4 sesepuh desa yang sedang berbincang dengan Mira di depan panggung pementasan. Tatapan mereka semua seketika tertuju pada Mahendra, Mbah Rumi dan Aswan tepat saat mereka melewati depan mereka. Mahendra dan Aswan melirik ke arah Mira yang memasang wajah tidak suka, dan di sisi lain 4 sesepuh memperhatikan Mbah Rumi dengan tatapan yang tidak bersahabat. Meskipun demikian, Mahendra dan Aswan tetap bersikap biasa, menyapa serta meminta permisi saat melewati mereka. Kamu ngerasain sesuatu yang aneh, Gendra, dari sesepuh desa itu? Aku merasakan residu energi gaib yang sama seperti makhluk jangkung yang kita hadapi semalam. Iya, aku juga merasakannya. Kita fokus pada rencana nanti malam terlebih dahulu. Setelah memastikan situasi di sekitar balai desa dan mengidentifikasi beberapa jalur evakuasi potensial, mereka kembali ke rumah Mbah Rumi untuk mempersiapkan strategi akhir. Setelah kembali dari balai desa, Mahendra, Mbah Rumi dan Aswan berkumpul di rumah Mbah Rumi untuk mengevaluasi situasi dan merencanakan strategi mereka dengan lebih mendetail. Mereka duduk di ruang tamu menggelar peta desa dan memperhatikan titik-titik strategi di sekitar balai desa. Kita perlu menentukan tempat persembunyian yang ideal untuk mengawasi pementasan dan bersiap untuk bertindak. Aku akan bersembunyi di perkebunan yang berada di kanan panggung. Dari sana aku bisa melihat dengan jelas dan siap untuk membawa Nyai Sinten keluar dari tubuh Mira. Mahendra menjelaskan pada mereka dan menyeru Aswan untuk menjaga dari sisi kiri panggung. Mahendra akan membawa Nyai Sinten, Aswan yang akan membawa Mira agar sinden terkutuk itu tidak kembali. Untuk sosok yang akan berjaga di pementasan, biar kita serahkan pada penghuni hutan barat alas Faranggono. Kita fokus pada Nyai Sinten, Wan. Kita juga harus mempertimbangkan tempat persembunyian warga desa yang bisa kita evakuasi. Rumah ini mungkin bisa menjadi tempat perlindungan sementara. Baiklah kalau begitu, nanti aku juga akan meminta bantuan Sari untuk menjaga warga desa. Mereka melanjutkan perbincangan, membahas setiap detail dengan seksama. Mbah Rumi dengan pengalamannya memberikan beberapa saran mengenai jalur evakuasi dan cara menghadapi situasi tak terduga. Setelah berhasil mengevakuasi warga desa,
Kalian alihkan jalan melalui perkebunan saja. Takutnya para sesepuh dan anak buahnya akan menghadang jika melewati jalur desa. Mahendra dan Aswan mengangguk setuju. Mereka menghabiskan sisa pagi itu dengan merencanakan segala sesuatunya dengan detail. Mereka memastikan setiap langkah sudah dipikirkan dengan matang. Menjelang siang, Laras, Rina, dan yang lainnya juga ikut bergabung dengan perbincangan. Mereka semua saling mendukung dan siap membantu dalam situasi apapun. Aku dan yang lain akan siap di sini mengurus warga desa jika mereka perlu dievakuasi. Kita akan tetap berkomunikasi dengan kalian. Terima kasih, Laras. Dukungan kalian sangat berarti. Suasana di rumah Mbah Rumi penuh dengan ketegangan, tetapi juga semangat dan tekad yang kuat. Mereka semua menyadari pentingnya misi ini dan bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang malam nanti. Sore itu mereka beristirahat sejenak, menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk pertempuran besar yang akan datang. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi penentu dan mereka harus siap dengan segala cara. Kita akan melalui ini bersama. Kita akan melindungi desa ini dan menghentikan Nyai Sinten. Dengan semangat yang membara dan hati yang teguh, mereka bersiap menghadapi malam yang penuh tantangan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan mundur dan akan berjuang demi keselamatan desa dan orang-orang yang mereka cintai.